Imam mengerem pelan ketika motor bejeknya berhenti di tepi gang sempit. Matahari pagi masih malu-malu di balik awan, angin membawa aroma wangi dari dapur-dapur tetangga yang sedang menanak nasi. Di belakang jok motor, deretan bungkus nasi tertata rapi. Plastik bening menutup kotak kertas yang berisi nasi hangat, lauk sederhana, sambal, dan selembar daun pisang sebagai alas. Makan siang murah untuk orang-orang yang buru-buru. Ia baru lulus dari SMK, bukan karena ia tidak pintar, melainkan keadaan. Ayahnya sudah lelah bekerja serabutan, ibu sering sakit-sakitan, dan rumah kecil mereka di pinggir kota butuh biaya yang tak sedikit. Tawaran untuk bekerja di pabrik banyak, tapi upah awalnya kecil dan jamnya panjang. Imam memilih jalan lain, berjualan nasi bungkus keliling menggunakan motor yang telah ia perbaiki sendiri sedikit demi sedikit. Pilihannya bukan karena tak ada harga diri, tetapi karena tanggung jawab. Ia ingin menanggung beban, bukan menambah beban orang tua. Sehari-harinya, Imam bangun sebelum subuh. Ia menanak nasi, menyiapkan lauk dari bahan seadanya. Tempe bacem, sayur olahan, telur dadar cincang, dan kadang ayam suwir bila ada rejeki lebih. Ia mengemas satu persatu dengan rapi. Setiap bungkus selalu diberi sambal ekstra kalau pembeli suka pedas. Ia tidak mau mengecewakan orang yang akan makan dari tangannya. Setelah itu, ia mengelilingi komplek perumahan, masjid, pasar kecil, dan area perkantoran yang tidak jauh dari rumahnya. Imam sudah terbiasa melihat mata orang berbeda-beda. Ada yang ramah dan mengambil sambil tersenyum, ada yang sekedar membayar tanpa menatap, ada pula yang menuduh harganya terlalu mahal. Semua itu ia terima. Senyum jadi perisainya, bukan untuk menunjukkan bahwa ia tak terluka, melainkan untuk menjaga marwah dan memberi ruang pada usaha yang sedang ia bangun. Suatu hari, ketika ia melintas di sebuah jalan kecil dekat sekolah menengah atas tempatnya dulu belajar, ia melihat segerombolan siswa berdiri berceloteh. Di antara mereka, wajah yang paling mudah dikenali adalah Putri, teman sekolahnya dulu. Putri dulu selalu rapi, bercelana jeans, rambut selalu bagus, dan ia sering bersama teman-temannya saat istirahat. Imam dan Putri tidak pernah dekat secara spesial. Mereka hanya dikenal sebagai bagian dari kerumunan anak sekolah yang sama. Namun, bagi Imam, melihat Putri hari itu memacu perasaan yang campur aduk. Ada rasa malu, ada rasa ingin membuktikan. Imam menarik nafas, meletakkan motor di tepi. Ia sengaja lewat perlahan, menawarkan dagangannya. Nasi bungkus, nasi hangat, harganya terjangkau, lauk merata, suaranya ramah seperti biasa. Seorang ibu yang sedang menjemur baju menoleh, seorang bapak tukang parkir mengangguk, beberapa siswa memesan. Ini hal biasa, tetapi di depan rumah Putri, suasana berubah. Putri menatapnya, lalu tertawa keras. Teman-temannya ikut mengejek. "Loh, Imam jualan ya? Kok nggak naik kelas aja, masih jualan?" celetuk salah satu teman. Kata-kata itu pecah di antara tawa, dan ada yang merekam dengan ponsel. Imam merasakan panas menjalar di pipinya, seperti tumpukan batu di dadanya. Beberapa pembeli yang sedang menunggu tiba-tiba terdiam, lalu menatap ke arah Putri dan teman-temannya. Ada kecanggungan singkat. Putri tidak berhenti. Ia melanjutkan hinaannya dengan kata-kata yang tajam dan merendahkan. Soal bagaimana Imam terlihat sekarang, soal cita-cita yang katanya tak tercapai, tentang masa depan yang seakan tertutup karena ia jualan. Kata-kata itu bukan hanya ditujukan pada Imam, mereka juga diarahkan pada pembeli, seolah-olah menjadikan Imam bahan tontonan. Suasana menjadi gitir. Namun, yang dilihat orang hanyalah Imam yang tersenyum. Ia menata bungkusannya, memberikan satu dengan ramah kepada seorang ibu yang menunggu, menerima uang dari bapak tukang parkir, dan menjawab salam seorang anak kecil. Senyum itu bukan tanda menyerah. Senyum itu sudah menjadi latihan selama berminggu-minggu menerima tatapan dan anggapan. Imam tahu, menyerah di sini tidak akan mengubah keadaan, tetapi bekerja keras, itu yang akan merubahnya kelak. Setelah Putri dan teman-temannya berlalu, Imam menepuk setir motor kecilnya. Ada pedih yang tetap mengendap, tentu saja. Saat ia berkeliling lagi, ada suara kecil di dalam dirinya. "Kenapa harus kau yang malu?" Namun ia segera meredamnya. Membalas hinaan dengan amarah cuma akan menguras tenaga dan membuatnya menepi dari tujuan, membangun masa depan yang layak bagi keluarganya. Hari-hari berlalu, insiden dengan Putri menjadi bahan gosip singkat di sekolah dan kompleks sekitar, tapi Imam tetap berjualan. Ia menabung sedikit demi sedikit.
Uangnya bukan hanya untuk membayar kebutuhan sehari-hari, tapi juga untuk mimpi. Imam menulis catatan kecil di sebuah buku buram. Berapa laba tiap hari, berapa biaya bahan, apa saja pelanggan tetap. Ia belajar menghitung laba rugi sederhana, belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dan mengorbankan rokok pagi yang dulu dibelinya untuk menambah tabungan. Di sela-sela kegiatan berjualan, Imam juga membantu orang tua di rumah. Ia pulang malam, membantu mencuci piring, menenangkan ibu yang kadang menangis karena sakit. Ia melakukan semuanya tanpa keluh. Keberanian dan rasa malu pernah bersinggungan di dadanya. Tetapi menonton wajah lega orang tua ketika ada uang di meja, cukup membuat semua rasa itu pupus. Ada momen-momen kecil yang memberi Imam harapan. Seorang pembeli yang pernah dicaci Putri datang lagi beberapa hari kemudian. "Mas, nasinya enak, sambalnya pas, teruskan ya." Itu komentar sederhana, mungkin tidak pernah ia dengar dari Putri. Namun, kata-kata itu seperti batu kecil yang ditaruh di fondasi rumahnya, kuat dan memberi arah. Malam-malam, ketika kota mulai tenang dan Imam menyusun laporan hariannya di kamar sempit, ia membayangkan ruko, sebuah bangunan kecil di jalan utama yang bisa menjadi tempat usaha permanen. Ia tahu itu butuh modal banyak. Ia juga tahu jalan menuju ruko itu panjang dan penuh liku. Namun, setiap kali bayangan itu muncul, rasa malu akibat hinaan Putri terasa semakin kecil dibandingkan tekadnya. Babak pertama perjalanan Imam bukan soal kemenangan nyata. Ia belum membeli ruko, belum membuka cabang, belum mempekerjakan orang. Ia masih mengayuh motor pagi-pagi, bertemu wajah-wajah baru setiap hari, menerima hinaan, dan menaruh satu bungkus nasi pada tangan pembeli yang lapar. Namun, di balik rutinitas sederhana itu tumbuh sesuatu yang kuat, disiplin kerja, empati pada pelanggan, kemampuan mengatur uang, serta ketegaran saat dihina. Di ujung bab 1, Imam menutup buku catatannya. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena lelah semata, tapi karena perasaan yang campur aduk, lelah, sedih, tetapi juga penuh harap. Ia menoleh pada foto kecil keluarganya yang ia tempel di dinding. "Kita terus jalan, Pak. Ibu, sabar ya," bisiknya lirih. Ia menyalakan lampu kecil di atas meja, menyiapkan menu untuk esok hari, dan tidur dengan kepala penuh rencana sederhana. Menabung lebih, memperbaiki mutu lauk, mencari pelanggan tetap baru, dan suatu saat memiliki tempat sendiri, ruko yang akan menjadi saksi bagaimana seorang pemuda tidak malu berjuang demi keluarganya. Itu janji kecil yang ia buat pada diri sendiri setiap malam, janji yang dikerjakan satu bungkus nasi dalam satu waktu. Pagi itu, udara terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel di dedaunan dan suara ayam dari kejauhan seolah menjadi alarm alami bagi Imam. Ia bangun sebelum azan subuh berkumandang seperti rutinitas yang sudah melekat dalam hidupnya. Di dapur kecil, lampu kuning menggantung dari langit-langit, memberi cahaya hangat pada aktivitasnya. Ibu sedang duduk di kursi, sesekali batuk pelan. "Ma, istirahat saja, biar Imam yang buat semua," ucapnya sambil menyalakan kompor. Ibu tersenyum tipis. "Ibu cuma menemani, kamu itu kalau sendirian sering lupa makan." Imam tertawa kecil, meski lelah masih menggantung di wajahnya. Ia mulai menanak nasi, memotong bahan masakan, membuat tempe goreng, menyiapkan telur balado, dan merebus sayur. Setiap gerakan sudah otomatis, seperti tangan dan pikiran bekerja tanpa harus diperintah. Namun, di antara rutinitas itu, pikirannya kembali terlintas pada kejadian beberapa minggu lalu. Hinaan Putri di depan pembeli. Imam sudah terbiasa dihina orang asing, tapi berbeda rasanya ketika itu datang dari seseorang yang pernah duduk satu kelas dengannya. Terkadang, saat sedang mengaduk sambal, ia teringat bagaimana teman-teman Putri tertawa sambil menatapnya, seolah hidup Imam hanyalah bahan candaan. "Apa aku terlalu rendah untuk mereka?" batinnya. Tapi pertanyaan itu selalu ia buang jauh-jauh. Hinaan tak boleh memotong langkah. Hari itu, Imam memulai perjalanan lebih cepat. Ia ingin menyusuri area baru yang katanya ramai pekerja pabrik. Motor tuanya menderu pelan, kotak nasi bergoyang mengikuti gerak jalan. Ketika sampai di pinggir pabrik, beberapa pekerja sudah menunggu makanan murah. "Mas, ada ayam?" tanya seorang bapak. "Ada Pak, tapi tinggal sedikit." "Wah, cepet banget habisnya ya sekarang," komentarnya sambil tersenyum puas. Imam tersenyum.
Tidak banyak yang tahu bahwa belakangan ini dagangannya mulai lebih cepat habis. Ia tidak menganggap ini sebagai kemenangan besar, tapi cukup menjadi bukti bahwa ketekunan tidak pernah mengkhianati hasil. Namun, hari ini bukan hanya hari biasa. Sebuah kejadian baru terjadi dan mengubah arah pikirannya. Ketika ia selesai menjual hampir semua dagangan, seorang pria paruh baya mengikuti Imam. Pria itu mengenakan seragam pabrik dengan helm kerja menggantung di tangan. "Mas Imam ya?" tanyanya. Imam sedikit terkejut. "Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum sambil menyodorkan kartu nama. "Saya Dani, pemilik warung makan di dekat kawasan industri. Saya perhatikan beberapa minggu ini nasi Mas Anda laku keras. Cara masaknya enak, sederhana tapi rasanya kena. Saya lagi cari suplai nasi bungkus pagi dan siang untuk pelanggan saya. Gimana, tertarik kerjasama?" Kata kerjasama membuat Imam terpaku sejenak. Ini pertama kalinya ada orang lain yang ingin membeli masakannya dalam jumlah banyak. Jantungnya berdegup. "Pak, tapi saya jualan sendiri, motornya aja kadang mogok," ucap Imam jujur. Pak Dani tertawa kecil. "Justru itu, saya bisa bantu ambil barangnya. Nanti Mas tinggal fokus masak, kita coba dulu, nggak perlu langsung banyak." Imam menunduk hormat. "Insya Allah saya mau coba Pak, terima kasih banyak." Setelah laki-laki itu pergi, Imam duduk di atas motornya sebentar. Dadanya terasa penuh, bukan karena sombong, tapi karena haru. Kesempatan seperti ini tidak datang setiap hari, dan tidak akan datang kalau ia menyerah setelah dihina. Namun, perjalanan pulang hari itu memberi kejutan lain. Motor Imam melewati jalan tempat kejadian hinaan dulu terjadi. Kali ini tidak ada tawa, tidak ada kerumunan siswa. Namun dari kejauhan, ia melihat seseorang berdiri di depan gerbang rumah. Sosok itu adalah Putri. Imam berniat melintas tanpa berhenti, tetapi Putri menoleh dan tampak kaget melihat Imam lagi lewat. Ia menatap Imam lama, lalu melambaikan tangan, bukan dengan senyum, tapi dengan wajah bingung. Imam mengerem pelan. "Ada apa, Put?" Putri menggigit bibir. "Imam, aku mau minta maaf. Waktu itu aku keterlaluan." Imam diam menunggu penjelasan. "Aku cuma ikut-ikutan teman. Aku pikir ya kamu tahulah cuma bercanda. Tapi videonya viral di grup sekolah. Banyak yang bilang aku jahat." Putri menunduk, suaranya pelan. "Imam, aku nggak maksud bikin kamu malu." Imam merasakan sesuatu mengendap di dadanya. Bukan amarah, lebih seperti kelelahan. "Putri, aku sudah biasa dihina. Nggak apa-apa, aku cuma berusaha bantu keluarga." Putri menatap Imam dengan tatapan yang lebih lembut. "Kamu nggak pantas diperlakukan kayak gitu." Imam hanya tersenyum, senyum yang sama seperti saat ia menerima cacian dulu. "Nggak apa-apa, semua orang punya hidup masing-masing." Ia pun melanjutkan perjalanan. Imam sadar satu hal, meski Putri meminta maaf, luka yang ditinggalkan tidak otomatis hilang. Tapi setidaknya, ia tidak lagi merasa kisah hidupnya menjadi bahan ejekan orang lain. Malam harinya, setelah mencatat pengeluaran dan pendapatan harian, Imam duduk di depan rumah. Ayahnya sedang memperbaiki kursi kayu, sementara ibu sudah tertidur karena obat. Ayah menatapnya dari kejauhan. "Hari ini capek, Nak." "Lumayan, tapi ada kabar baik," jawab Imam sambil tersenyum. Ayah menghentikan pekerjaannya. "Kabar apa?" Imam menceritakan tawaran kerjasama dengan Pak Dani. Ayah mengangguk berkali-kali, bangga yang tak mampu ia sembunyikan. Imam mengikak Imam, "Kamu bikin bapak sama ibu bangga. Jalan kamu mungkin tidak semudah anak lain, tapi kamu sudah di jalur yang benar." Ucapan ayah itu membuat Imam hampir meneteskan air mata. Ia memandang langit malam yang gelap dihiasi cahaya lampu jalan. Dalam hati ia berbisik, inilah langkah kecil menuju mimpi itu. Ruko, tempat usaha sendiri, tempat di mana tidak ada lagi seseorang yang bisa meremehkan perjuanganku. Bab 2 berakhir dengan Imam memandang masa depan yang masih samar. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Ia mulai percaya bahwa kerja keras, sepi, hinaan, dan peluh tidak pernah sia-sia. Semua itu adalah pondasi yang sedang ia bangun, pelan tetapi pasti. Hari demi hari berlalu sejak kesepakatan kecil Imam dengan Pak Dani. Kerjasama itu ternyata membuka lembaran baru dalam hidupnya. Lembaran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.
Yang awalnya hanya memasak untuk 40 hingga 50 bungkus sehari, kini harus ia tambah menjadi 80 bahkan 100 bungkus. Dapur kecil rumahnya yang dulu hanya ramai pada pagi hari, kini terasa hidup sepanjang waktu. Pagi yang tidak lagi biasa. Pukul 4 subuh, Imam sudah berdiri di dapur. Kompor menyala, wajan besar penuh minyak panas, dan aroma bawang merah serta cabai yang ditumis membuat ruangan terasa hangat. Ibu membantu sebisanya, memotong tempe, membuat urap sederhana, dan memasukkan nasi ke dalam wadah besar. "Imam, apa nggak capek nambah jumlah bungkusnya sebanyak ini?" tanya ibu sambil mengaduk sayur. Imam tersenyum. "Capek sih, Ma, tapi capek yang bikin mimpi makin dekat." Ibu terdiam, tatapannya berkaca-kaca. Ia tahu anaknya sedang berjuang melewati batas pikirannya sendiri. Dulu, Imam hanya pemuda SMK yang tidak banyak bicara, pemalu dan sering minder. Namun kini, ia menjadi seseorang yang matanya penuh tekad setiap kali berbicara tentang masa depan. Motor kecil yang kini berarti besar. Jam 6 lewat sedikit, Imam sudah melaju dengan motor tuanya. Bunyi mesin yang kadang batuk-batuk tetap menjadi sahabat setianya. Hari itu, ia singgah di depan rumah beberapa langganan lama sebelum menuju pabrik. Di tengah jalan, ia kembali melewati area tempat Putri tinggal. Meski tidak ada lagi suara tawa atau hinaan, Imam selalu merasakan sedikit sesak setiap melewatinya. Bukan karena sakit hati, tapi karena ia pernah merasa direndahkan di sana. Tiba-tiba, dari sisi jalan muncul suara. "Imam!" Ia menoleh. Putri berdiri di depan pagar, menatapnya sambil tersenyum kecil. "Kemarin kamu buru-buru banget, kalau lewat sini lagi hati-hati ya." Imam hanya mengangguk, tidak ada kata lain yang ingin ia tambahkan. Ia bukan membenci Putri, ia hanya memilih untuk tidak membawa masa lalu bersama langkahnya. Yang ia butuhkan bukan pengakuan, tetapi kemajuan. Kesibukan baru di warung Pak Dani. Sesampainya di warung Pak Dani, ia disambut dengan senyum lebar. "Wah Imam, laris manis lagi ini, hampir tiap hari habis loh." Imam menurunkan boks isi nasi bungkus, satu persatu diletakkan di meja. Ada sekitar 60 bungkus untuk pagi saja. "Ada tambahan menu besok bisa?" tanya Pak Dani sambil memeriksa. "Menu apa Pak?" "Orang-orang suka sambal kamu, besok bisa tambah ayam suwir sambal, biar lebih banyak pilihan." Imam mengangguk, "Insya Allah bisa Pak." Kerjasama ini bukan hanya soal nasi bungkus. Imam merasa dihargai sebagai seseorang yang sedang membangun usaha, bukan sekedar tukang jual nasi keliling. Ini perbedaan besar dalam hidupnya. Kelelahan yang tidak mengeluh. Siangnya, setelah selesai berkeliling, Imam pulang dengan tubuh lelah. Namun begitu sampai di rumah, ia tidak langsung tidur. Ia duduk di meja kecilnya, mencatat pemasukan hari itu, menghitung berapa uang yang bisa masuk tabungan, dan berapa yang harus digunakan untuk belanja besok. Di buku catatan buram itu, perlahan angka-angka mulai berubah. Tabungannya kini tak lagi sekedar ribuan, sudah mulai masuk ke angka jutaan. Angka yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Ayah masuk ke ruangan sambil membawa segelas air. "Ini dulu diminum, males banget lihat kamu kurus karena kerja terus." Imam mengambil gelas itu sambil tersenyum. "Bapak dulu kerja lebih capek dari ini." "Bapak dulu kerja karena terpaksa, Nak. Kamu kerja karena mimpi, itu beda." Imam terdiam, kata-kata itu menancap dalam. Hari ketika Imam mulai dipandang berbeda. Seminggu kemudian, di pasar kecil dekat rumah, Imam sedang belanja ayam dan sayur. Beberapa pedagang menyapa lebih ramah daripada biasanya. "Mas Imam, mau ayam yang paling bagus? Ini baru datang." "Mas Imam, sambalnya enak, suami saya jadi ketagihan." "Mas Imam, katanya sekarang kerjasama sama warung besar ya?" Hampir semua orang kini tahu bahwa dagangan Imam laris. Ia bukan lagi anak muda tukang jual nasi keliling, tapi mulai dianggap pengusaha kecil yang sedang naik daun. Imam menunduk sopan setiap kali ada yang memuji. Ia tidak ingin besar kepala, perjalanan masih panjang. Namun perubahan kecil seperti ini membuatnya satu hal. Ketika kamu konsisten bekerja, dunia yang dulu mengejek perlahan berubah menghormati. Kabar yang mengguncang hati. Sore itu, ketika Imam pulang membawa belanjaan, ayah memanggilnya dengan wajah tegang. "Nak, tadi ada telepon dari guru SMK kamu, Bu Rina." Imam berhenti di depan pintu. "Bu Rina, ada apa Pak?"
Ayah duduk, menarik napas panjang. Katanya besok sekolah mengadakan acara temu alumni kecil-kecilan. Bu Rina minta kamu datang. Katanya mau membahas peluang usaha untuk lulusan baru. Dia dengar kamu sudah punya banyak pelanggan. Imam melongo. Aku diminta bicara? Pak, Imam cuma jualan nasi bungkus. Ayah menepuk pundaknya. Kamu bukan cuma jualan nasi, Nak. Kamu sudah membuka kesempatan bagi keluarga kita. Dan mungkin sebentar lagi untuk orang lain. Imam mematung. Rasanya aneh. Sekolah tempat ia dulu merasa kecil, minder dan ditertawakan, kini memintanya kembali dengan hormat. Malam itu Imam duduk lama di depan rumah, menatap jalanan yang gelap. Hatinya penuh keraguan dan harapan yang saling bertabrakan. Besok, ia akan kembali ke tempat yang pernah menjadi saksi pertama dari rasa malunya. Tetapi kini, ia kembali bukan sebagai anak takut, melainkan sebagai seseorang yang perlahan mulai berhasil. Dan diam-diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, kalau Putri hadir di sana, apa aku siap melihatnya lagi? Pagi itu, udara terasa berbeda bagi Imam. Bukan karena cuaca, tapi karena hatinya yang dihantui rasa tegang. Bu Rina, guru SMK yang dulu paling sering menyemangati murid-muridnya, telah mengundangnya hadir di acara temu alumni kecil-kecilan. Imam diminta berbagi pengalaman tentang bagaimana ia bisa bertahan dan memulai usaha sendiri setelah lulus. Ucapan itu terdengar sederhana, tapi bagi Imam, itu berat. Sekolah itu bukan sekedar bangunan, itu adalah tempat di mana ia dulu sering diejek karena kesederhanaannya. Tempat di mana teman-temannya memamerkan sepatu baru ketika ia hanya punya satu-satunya sepatu robek di ujungnya. Tempat ia selalu duduk di belakang kelas agar tidak terlalu terlihat. Dan kini, ia diminta kembali ke sana, bukan sebagai siswa, tapi sebagai orang yang bisa menginspirasi. Bismillah, gumam Imam sambil merapikan kemeja satu-satunya yang paling layak pakai. Perjalanan yang mengingatkan luka lama. Sampai di depan gerbang sekolah, Imam terdiam sejenak. Papan nama sekolah masih sama, warna tembok masih seperti dulu. Hanya pohon-pohon yang kini semakin besar. Ia turun dari motor tua yang menjadi saksi seluruh perjuangannya. Motor itu tidak mewah, tapi suaranya kini terdengar berbeda. Ada kebanggaan tersendiri yang tumbuh setiap kali Imam menggunakannya. Beberapa siswa menatapnya penasaran, tidak ada yang tahu siapa dia. Dan itu membuat Imam tersenyum kecil, berarti tidak ada hinaan di sini, bukan hari ini. Saat ia hendak masuk, terdengar suara yang sangat ia kenal. Imam? Bu Rina berjalan mendekat dengan langkah cepat, wajahnya berseri-seri. Masya Allah, kamu sekarang kelihatan lebih dewasa. Terima kasih sudah datang. Imam menunduk sopan. Saya yang terima kasih Bu, sudah diundang. Diundang? Kamu ini calon inspirasi untuk adik-adik kelasmu, kata Bu Rina setengah bercanda. Kata inspirasi itu membuat dada Imam terasa hangat sekaligus canggung. Pertemuan dengan sosok yang pernah meremehkan. Saat masuk ke aula kecil tempat acara berlangsung, Imam melihat beberapa wajah familiar. Beberapa mantan teman sekelasnya sudah ada di sana. Ada yang tersenyum padanya, ada yang sekadar mengangguk, bahkan ada yang tampak terkejut melihat Imam hadir. Tapi ada satu wajah yang membuat langkah Imam terhenti. Putri. Putri duduk di pojok ruangan bersama dua temannya. Ia melihat ke arah Imam, tatapannya sejenak kosong. Tidak ada tawa menghina seperti dulu, hanya tatapan yang sulit diterjemahkan. Seakan ia tidak yakin apakah Imam mau menoleh padanya atau tidak. Imam memilih duduk di tempat lain. Ia tidak ingin masa lalunya mengganggu hari itu. Saat nama Imam dipanggil, setelah beberapa sambutan, Bu Rina berdiri di podium dan memanggil nama Imam. Baik, sekarang kita dengarkan pengalaman dari salah satu alumni kita yang menurut saya pantas sekali mendapat perhatian kalian. Dia baru lulus beberapa tahun lalu, memulai usaha kecil dari nol, dan kini sudah bekerja dengan warung besar serta memiliki rencana membuka toko sendiri. Ruangan hening. Imam maju pelan-pelan, jantungnya berdetak kencang, tangannya sedikit gemetar. Ia tidak terbiasa berdiri di depan banyak orang.
Namun ketika melihat wajah Ibu Rina yang tersenyum meyakinkan, imam menarik napas panjang dan mulai bercerita. Cerita yang mengubah pandangan banyak orang. "Assalamualaikum," suara imam terdengar sedikit bergetar. Ia mulai dari hal sederhana, bagaimana ia lulus SMK tanpa uang untuk mendaftar kerja, bagaimana ayah dan ibunya butuh bantuannya, bagaimana ia memilih berjualan nasi bungkus keliling meski banyak orang meremehkan. Ia tidak menyebut nama Putri, tidak perlu, yang penting adalah pelajaran hidupnya. Kadang, kita nggak bisa langsung dapat pekerjaan bagus, dan nggak semua orang lahir dari keluarga yang punya banyak pilihan, tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Beberapa siswa mengangguk, beberapa teman lama imam menatapnya dengan wajah tercengang, seolah mereka baru benar-benar melihat imam untuk pertama kalinya. Imam melanjutkan ceritanya tentang kerjasama dengan Pak Dani, tentang pelanggan tetap, tentang bangun subuh setiap hari, dan tentang rasa malu yang lama-lama hilang diganti keberanian. "Saya ini cuma orang biasa, yang saya punya cuma motor tua dan sedikit keberanian. Tapi, saya percaya, kalau kita mulai dari kecil, suatu hari Allah kasih kita hal besar." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Bahkan, beberapa mantan teman imam yang dulu sering mengejeknya, ikut berdiri dan bertepuk tangan. Mereka tidak pernah menyangka, pemuda yang dulu selalu diam itu, kini bisa berbicara sehebat ini. Tatapan Putri yang berbeda. Ketika imam kembali duduk, Putri perlahan mendekat. Wajahnya tidak lagi sombong seperti dulu. "Imam, ceritamu bagus. Aku bangga," katanya pelan. Imam mengangguk sopan. "Terima kasih Putri." Putri menatapnya lebih lama. Dan aku benar-benar minta maaf atas yang dulu." Imam menjawab dengan suara lembut, "Aku sudah maafin, kita semua punya masa masing-masing." Putri tersenyum kecil, tapi di balik senyum itu ada perasaan menyesal yang tidak bisa disembunyikan. Ia tahu, imam telah menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia kira. Sebuah keputusan besar setelah pulang. Setelah acara selesai, imam pulang dengan hati yang ringan. Di perjalanan ia tidak lagi merasa kecil ketika motor tuanya melaju. Ia merasa seperti seseorang yang sedang membangun masa depan, bukan pelarian dari masa lalu. Sampainya di rumah, ia membuka buku tabungannya. Angkanya sudah cukup besar, cukup untuk DP sesuatu yang selama ini hanya menjadi mimpi. Ia berkata dalam hati, "Sudah waktunya, aku harus ambil langkah selanjutnya." Malam itu ia berbicara kepada ayah dan ibu. "Pak, Ma, imam mau lihat-lihat ruko besok." Ayah tertegun, ibu hampir menangis. Keesokan harinya, langit tampak cerah, seolah ikut menyambut langkah baru yang akan imam tempuh. Hari itu bukan hari biasa, bukan hari ia mengantar nasi bungkus, bukan hari ia bekerja sama dengan Pak Dani, dan bukan pula hari ia sekadar menjalani rutinitas panjang dari dapur ke jalanan. Hari itu adalah hari imam mulai memburu mimpinya, mencari ruko. Berangkat dengan jantung berdebar. Setelah menyiapkan jualan untuk Pak Dani lebih awal dan menitipkannya, imam berpamitan pada ayah dan ibu. "Semoga Allah mudahkan ya nak," ucap ibu sambil memegang tangan imam erat. "Bapak bangga sama kamu imam. Apapun hasilnya hari ini, kamu sudah melangkah lebih jauh dari yang Bapak bayangkan," kata ayah sambil menepuk bahunya. Imam mengangguk. Kata-kata itu seperti bensin yang menyulut semangatnya. Ia naik motor tuanya, motor yang kini terasa seperti sahabat yang mengantarnya dari titik terendah hidup hingga titik ini. Ruko pertama, antara harga dan kenyataan. Lokasi pertama yang imam kunjungi berada di pinggir jalan raya. Cukup ramai, banyak toko dan tempat makan. Dari kejauhan, rukonya terlihat bagus. Catnya masih baru, jendelanya besar dan parkirannya lumayan. Pemilik ruko, seorang pria berusia sekitar 40-an, menyambut imam dengan ramah. "Ini rukonya mas, masih bagus kok, bekas dipakai fotokopian," katanya sambil membuka kunci.
Imam melihat sekeliling, luasnya pas, lantainya bersih, dan ruangan belakang bisa dipakai untuk dapur. "Berapa sewanya, Pak?" tanya Imam. "Per tahun 30 juta, DP-nya 15 juta. Imam terdiam. Bagian 15 juta terasa menusuk perutnya. Ia punya uang itu, tapi mengeluarkannya sekaligus akan membuat tabungannya hampir habis. Ia mencoba tersenyum. "Baik Pak, saya lihat-lihat dulu ya, mungkin saya survei tempat lain." Pemilik ruko mengangguk mengerti. Imam keluar dengan tatapan kosong. Ruko pertama saja sudah membuatnya sadar betapa beratnya melangkah ke dunia baru. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu cepat. Jika ia harus mulai dari tempat kecil, itu tidak masalah. Yang penting adalah niat dan kerja. Ruko kedua, tidak pas, tapi menjadi pelajaran. Lokasi kedua berada di jalan yang tidak begitu ramai. Ketika Imam tiba, ruko itu tampak seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan. Catnya mengelupas, pintunya berderit, bahkan lantainya retak-retak. Harganya cuma 10 juta setahun. Murah, tapi Imam mengerti betul bahwa usaha makan tidak bisa berada di tempat yang tidak terawat. Pelanggan butuh kenyamanan, bukan sekedar nasi dan sambal enak. "Boleh saya lihat belakangnya, Pak?" "Silahkan." Setelah melihat dapur yang lembab dan plafon yang bocor, Imam tahu jawabannya. "Maaf Pak, belum cocok." Ia meninggalkan tempat itu dengan langkah pelan, memikirkan masa depan yang ingin ia bangun. Ruko ketiga, kesempatan yang datang tanpa diduga. Sore hari, ketika Imam mulai merasa lelah dan kecewa, Pak Dani menelpon. "Mas Imam, kamu di mana?" "Lagi survei ruko Pak, belum ada yang cocok." "Kalau gitu, mampir ke sini sebentar, ada yang mau saya tunjukkan." Dengan rasa penasaran, Imam melaju ke warung Pak Dani. Di belakang warung, ada sebuah bangunan kecil berdampingan, ruko mungil berukuran sedang dengan pintu kaca yang agak kusam. Imam sebelumnya tidak pernah menyadari keberadaannya. "Ini ruko lama keluarga saya Mas, dulu dipakai jual alat dapur, tapi sudah lama kosong. Saya dengar kamu lagi cari tempat, jadi saya pikir kenapa nggak saya tawarkan ini dulu." Imam menelan ludah. "Boleh saya lihat dalamnya Pak?" "Tentu," jawab Pak Dani. Saat pintu dibuka, Imam tertegun. Ruangannya tidak besar, tapi cukup bersih. Ada etalase tua yang masih utuh, lantai keramik putih yang hanya perlu dibersihkan, dan ruangan belakang yang bisa dijadikan dapur. Tidak mewah, tapi layak dan nyaman. "Pak, ini bagus sekali." Pak Dani tersenyum. "Kalau Mas Imam mau, saya kasih harga sewa yang ringan, 15 juta 2 tahun. DP-nya cukup 5 juta dulu. Mas bayarnya pelan-pelan aja." Imam mematung. Dadanya bergetar. Ia hampir tidak percaya dengan yang ia dengar. 2 tahun, 15 juta, DP 5 juta. Ini bukan sekadar kesempatan. Ini seperti pintu rejeki yang Allah bukakan setelah semua perjuangan. "Pak Dani, apa Bapak serius? Ini terlalu murah." Pak Dani menepuk bahu Imam. "Serius Mas, saya percaya kamu orang baik. Kamu pekerja keras, saya lihat sendiri. Saya mau kamu berkembang." Mata Imam berkaca-kaca. Tanpa ia sadari, ia menunduk dalam-dalam. "Terima kasih Pak, semoga Allah membalas kebaikan Bapak." Pak Dani tertawa kecil. "Amin. Nah kalau kamu yakin, kita buat surat perjanjiannya minggu depan." Imam mengangguk. Ia yakin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan keyakinan yang sangat nyata. Kabar baik yang membuat orang tuanya menangis bahagia. Malam itu, Imam pulang dengan langkah ringan. Ketika ia membuka pintu rumah, ayah dan ibu langsung bangkit. "Gimana nak?" tanya ayah. Imam duduk, menahan emosi. "Pak, Ma, Imam dapat ruko." Ibu menutup mulut dengan tangan, matanya langsung berkaca-kaca. "Astaga Imam, beneran? Beneran, harganya juga sangat terjangkau. Pak Dani bantu banyak." Ayah memandang Imam lama, bangga luar biasa. Imam menghela nafas panjang, merasakan beban menurun dari pundaknya.
Malam itu, keluarga kecil itu makan bersama dengan Setelah imam mendapatkan ruko dari Pak Dani, hari-hari berikutnya terasa seperti perjalanan panjang yang menegangkan. Ia belum membuka lapak, belum menjual apapun, tetapi hatinya sudah dipenuhi semangat dan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun perjalanan menuju pembukaan ruko tidak semanis itu. Banyak hal yang harus disiapkan dan tidak semuanya mudah. 3 hari setelah kesepakatan, imam mulai membersihkan ruko itu dengan bantuan ayah, ibu, dan adik-adiknya. Mereka datang membawa sapu, ember, kain pel, dan tikar piknik kecil untuk istirahat. Ruko itu sebenarnya tidak kotor, tapi sudah lama tidak dipakai, sehingga debu menempel di kaca dan sudut-sudut ruangan. Pelan-pelan tapi pasti, kata ayah sambil mulai menyiram lantai. Ibu mengelap kaca, adiknya menyapu, dan imam mengecek bagian dapur. Dapur itu kecil tapi cukup untuk memasak dalam skala rumahan. Di kepala imam, ia sudah membayangkan nasi dalam panci besar, wajan untuk goreng ayam dan tempe, rak berisi bumbu, tempat cuci yang selalu mengalir air bersih. Meski sederhana, tempat itu terasa seperti mimpi yang mendapat bentuk. Mas Imam, ini bisa banget jadi warung nasi sederhana yang enak dipandang, ujar adiknya sambil tersenyum bangga. Imam mengangguk, semoga orang-orang mau makan di sini ya. Dalam hati, Imam bertekad bahwa warungnya nanti bukan hanya tempat membeli nasi, tapi tempat orang merasakan kenyamanan seperti makan di rumah sendiri. 2 hari setelah membersihkan ruko, Imam mulai belanja barang. Kompor besar, gas, rak bumbu, etalase kecil, kursi plastik, meja makan. Semua itu menguras tabungan Imam perlahan. Ia menghitung uangnya sambil menghela napas. Hampir habis, tapi tidak apa-apa. Ini bukan habis, ini berubah bentuk, pikirnya. Namun saat ia hendak membeli etalase tambahan, ia terdiam lama. Harganya terlalu mahal. Ia pulang tanpa membelinya. Di rumah, ia duduk di teras sambil memperhatikan malam. Ayah mendekat. Kurang berapa? Banyak ya, kalau dipaksakan nanti uang operasional nggak ada. Ayah mengangguk, lalu berkata sesuatu yang membuat Imam tertegun. Usaha itu bukan soal punya semuanya dari awal. Yang penting punya hati dulu, nanti modal nyusul. Kata-kata sederhana itu masuk ke dada Imam seperti cahaya. Bapak paling bisa bikin tenang, ucap Imam sambil tersenyum lemah. Karena Bapak juga pernah di posisimu nak, jawab ayah. Bapak dulu buka bengkel, cuma punya 3 kunci pas dan 1 kompresor rusak. Tapi orang datang bukan karena alat Bapak banyak, tapi karena Bapak jujur. Imam tersenyum. Di situ ia belajar hal penting, kepercayaan lebih mahal daripada semua alat masak di dunia. Sepekan sebelum pembukaan, Imam mulai latihan masak dalam jumlah besar. Ia mencoba bumbu sambal bawang, ayam ungkap, sayur lodeh, tempe orek, nasi pulen. Semua ia catat satu persatu di buku resep. Namun memasak untuk banyak orang tidak sama dengan memasak untuk keluarga. 3 kali ia gagal membuat sambal yang pas. Ayam gorengnya 2 kali keasinan, sayurnya sempat terlalu encer. Imam berdiri sambil memegangi kepala, stres. Kenapa rasanya beda terus? Kenapa nggak bisa stabil? Ibu mendekat dan mencicipi masakannya. Kurang ini, kata ibu sambil menambahkan sedikit garam. Kamu masaknya keburu-buru, masak itu harus pakai hati. Imam terdiam. Ibu menatapnya lembut. Kamu capek? Capek bu, takut juga. Takut nanti pas buka orang nggak ada yang datang. Ibu tersenyum sambil menepuk punggung Imam. Tidak apa-apa takut itu wajar, tapi jangan sampai takut menghentikan langkahmu. Imam menarik napas panjang. Ia kembali memegang spatula. Ia mencoba lagi, dan kali ini bumbunya pas. Ibu tersenyum lebar. Nah, itu masakannya kembali jadi Imam. Imam ikut tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa sedikit lega. Beberapa tetangga mulai mengetahui bahwa Imam akan membuka warung nasi. Di antara mereka ada yang datang ke ruko, penasaran. Wah, mantap, nasinya enak kalau kayak yang Mas jual selama ini. Nanti saya promosiin ke kantor, Mas.
Imam tidak menyangka dukungan datang begitu banyak. Ia selalu menganggap dirinya hanya anak kampung biasa yang membantu orang tua dengan jualan nasi. Tapi ternyata orang-orang sudah memperhatikan ketekunannya sejak lama. Dukungan itu membuat Imam makin yakin bahwa ia tidak berjalan sendirian. Menjelang hari H pembukaan, Imam mulai mendapat pujian dari banyak orang. "Hebat ya kamu, sudah bisa punya ruko sendiri. Keren Mas Imam, masih muda sudah buka usaha." Namun, ada satu momen yang membuat Imam merenung. Suatu sore, ketika ia sedang menata meja, seorang anak kecil lewat dan berkata, "Wah, Mas Imam sekarang kaya ya, jualannya keren." Imam tertawa kecil, "Kayak apanya dek, Mas masih ngumpulin modal." Tapi begitu anak itu pergi, Imam terdiam. Ada sedikit rasa bangga menggelitik hati, sedikit rasa aku keren sekarang. Ia menggeleng cepat. "Astagfirullah, jangan sombong Imam," ucapnya pada diri sendiri. Ia tahu kesombongan kecil bisa berubah menjadi akar yang merusak niat baik. Pada malam itu, Imam sholat lama. Air matanya jatuh ketika ia berdoa. "Ya Allah, jauhkan saya dari sombong. Jadikan usaha ini jalan rejeki yang berkah, bukan jalan kesombongan." Dan setelah berdoa, hatinya terasa jauh lebih ringan. Malam sebelum hari pembukaan, Imam tidak bisa tidur. Ia duduk di depan ruko sambil menata lampu jalan. Di dalam ruko, semuanya sudah siap. Meja kursi tersusun rapi, dapur bersih, etalase sudah berisi panci dan wadah, cat dinding baru kering. Spanduk kecil bertuliskan, "Warung nasi sederhana, masakan rumahan Imam, masakan rumahan." Ayah duduk di samping Imam. "Besok kamu resmi punya usaha sendiri." Imam mengangguk pelan. "Deg-degan ya?" "Wajar ya, tapi ingat, hari pertama itu bukan penentuan. Hari ke-100 pun bukan. Yang penting kamu terus jalan." Imam tersenyum. Ibu menyusul membawa teh hangat. "Minum dulu biar tenang." Malam itu, keluarga kecil itu duduk bersama, memandangi ruko dengan perasaan campur aduk. Bangga, cemas, bahagia, harap, semua bercampur menjadi satu. Imam memegang gelas teh hangat dan berkata pelan, "Besok hidup baru dimulai." Dan ia benar. Penutup bab 6, mimpi yang sudah mulai menyentuh tanah. Tentang lelah, ragu, ketakutan, kesulitan modal, latihan yang gagal, tapi juga dukungan, doa, keluarga, dan keyakinan yang tumbuh di antara retakan-retakan kekhawatiran. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pagi itu, matahari belum muncul sempurna ketika Imam sudah bangun. Suasana rumah terasa berbeda. Ada rasa gugup, haru, cemas, dan semangat yang bercampur jadi satu. Ibu sedang memasak di dapur, ayah sudah siap dengan bajunya, dan adik-adiknya bangun lebih pagi dari biasanya. "Mas Imam, semangat ya!" seru adiknya sambil mengacungkan jempol. Imam tersenyum, meski dalam dadanya detak jantung berdebar tidak karuan. Sebelum berangkat ke ruko, Imam sholat subuh lebih lama. Ia duduk di sajadah agak lama, memejamkan mata sambil berbisik, "Ya Allah, kalau ini jalan yang baik, mudahkan. Kalau ini rizki yang Kau ridhoi, berkahkan. Dan jauhkan aku dari sombong dan putus asa." Selesai berdoa, dadanya terasa lebih lapang. Setelah sarapan cepat, keluarga Imam berangkat ke ruko. Di dapur ruko yang masih harum cat, ibu mulai memasak ayam ungkep, tempe orek, sambal bawang, sayur lodeh, dan menanak 5 panci nasi. Imam sibuk bolak-balik memeriksa semuanya. Sendok, piring, lauk, etalase, posisi meja, buku catatan penjualan, semuanya harus rapi, semua harus siap. Hari ini adalah hari pertama warungnya berdiri. Ayah membantu memasang spanduk di depan ruko. "Warung nasi sederhana, masakan rumahan Imam." Tulisan itu sederhana, tapi memiliki makna yang dalam. Itu bukan sekedar warung, itu hasil dari keringat, air mata, dan doa. Jam menunjukkan pukul 7, waktu warung mulai dibuka. Imam berdiri di depan pintu ruko, memandangi jalan. Beberapa sepeda motor lewat, tapi
tapi tak ada yang berhenti. Jam 7.20, tidak ada pembeli. Jam 7.35, masih sepi. Tangan imam terasa dingin, bibirnya kering. Ia hampir berpikir apakah ia membuat kesalahan. Namun ayah menepuk bahunya. Warung baru itu wajar sepi dulu, sabar nak. Imam mengangguk, meski hatinya mulai cemas. Pukul 8, seorang ibu berhenti di depan warung. "Mas, sudah buka? Mau bungkus 2 ya?" Wajah imam langsung sumringah. "Sudah bu, silahkan." Ibu itu tersenyum puas setelah mencicipi sedikit sambal. "Enak mas, besok saya balik lagi." Imam membungkukkan kepala penuh hormat. Pembeli pertama itu seperti membuka pintu rizki. Setelah itu, satu persatu orang mulai berdatangan. Pegawai pabrik, tukang ojek, seorang bapak pegawai kantor, bahkan mahasiswa yang lewat. Warung yang tadinya sepi mulai ramai. Imam dan ibunya sibuk melayani, sementara ayah menjaga bagian depan dan menyambut pembeli. "Alhamdulillah," bisik imam dalam hati, matanya sedikit berkaca-kaca. Ketika suasana mulai ramai, tiba-tiba suara motor metik berhenti tepat di depan ruko. Seorang perempuan turun dengan langkah angkuh. Ia memakai tas mahal, rambut lurus, dan wajah yang jelas-jelas imam kenal. Nadia, teman sekolah imam dulu. Orang yang dulu menghinanya di depan para pembeli ketika imam masih jualan nasi keliling. Orang yang membuat hatinya seperti diremas. Imam hanya bisa diam, tangannya sedikit gemetar. Nadia berdiri di depan pintu ruko, memandangi ruangan ramai itu dengan tatapan meremehkan. "Ini usaha kamu, Mam?" tanyanya dengan nada sinis namun terdengar sedikit heran. Iya." Imam menjawab tenang dan tetap tersenyum. Nadia mendengus kecil. "Kirain kamu masih jualan keliling." Tapi lumayan lah ya. Ya, walaupun tempatnya kecil. Beberapa pembeli menoleh. Ada yang memandang Nadia dengan tidak suka. Tapi Imam tetap tersenyum. Ia sudah terlatih menerima hinaan. Ia sudah kebal. Yang ia tidak sangka adalah perubahan ekspresi Nadia. Nadia memandangi warung itu lalu berkata, "Tapi enak juga ya kamu sekarang, ramai, banyak yang beli." Untuk pertama kalinya, nada suaranya tidak meremehkan, tapi memandangi Imam dengan rasa penasaran dan kagum yang ia sembunyikan. Nadia membeli 1 bungkus. Saat mencicipi sedikit, matanya membesar. "Loh, ini enak banget." Pembeli-pembeli lain tersenyum bangga, seakan mereka keluarga Imam. Nadia menelan ludah sambil memandang Imam, seolah ia baru menyadari sesuatu. "Imam, kamu udah sejauh ini?" Imam tersenyum lembut. "Ini semua karena Allah, Bu. Saya cuma berusaha." Untuk pertama kalinya, Nadia tidak punya kata-kata. Ia hanya menunduk, menyerahkan uang, dan pergi. Tidak ada tawa menghina, tidak ada cemoohan. Sebuah kemenangan besar terjadi siang itu, tanpa Imam harus membalas apapun. Siang itu, seorang pria berpenampilan rapi datang. Ia memperhatikan menu, suasana, dan cara Imam melayani pembeli. Setelah selesai makan, ia menghampiri Imam. "Mas, saya pemilik kantin di pabrik dekat sini. Saya cari vendor makanan untuk 120 pegawai. Mas sanggup bikin catering tiap hari?" Imam hampir tersedak. 120, Pak? "Iya, masakannya enak, harganya masuk, dan Mas ramah. Saya suka. Kalau cocok, saya mau kontrak 1 bulan dulu. Nanti kita lanjut." Imam menatap ayah dan ibunya. Wajah mereka syok, tapi mata mereka memancarkan rasa syukur. "Insya Allah, Pak," jawab Imam mantap. "Saya sanggup." Pria itu tersenyum dan menepuk bahunya. "Mulai besok ya?" Imam mengangguk. Namun setelah pria itu pergi, Imam langsung terduduk. "Kok bisa begini ya, Ayah?"
Suaranya bergetar. Ayah tersenyum sambil menepuk bahunya. Rizki orang sabar itu datangnya kadang tiba-tiba. Ibu mengusap mata yang berkaca. Allah itu tidak tidur, nak. Hari pembukaan itu menjadi titik balik kehidupan Imam. Pemuda